Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta semester pendek Rekayasa Lalu Lintas Universitas Islam Riau tahun 2020. Kembali kita akan mempelajari terkait dengan survei. Pada pembahasan kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana menganalisa, kemudian bagaimana terkait dengan pengumpulan datanya, apa saja datanya, satuannya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan, yaitu terkait dengan waktu survei. Nah, pada saat waktu survei ini juga perlu untuk diperhatikan supaya kita bisa untuk mengetahui seberapa valid data kita dan juga seberapa handal data kita untuk nanti dianalisis. Karena waktu survei ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari tempat survei kita sendiri. Nah, variasi lalu lintas di daerah perkotaan itu cenderung akan jauh lebih besar dibandingkan pada daerah antar kota. Artinya bahwasanya ketika kita akan melakukan survei pada daerah perkotaan, seyogyanya kita menggunakan waktu yang jauh lebih sempit dibandingkan ketika kita melakukan survei di daerah antar kota. Nah, oleh karena itu di dalam survei lalu lintas biasanya direkomendasikan untuk mendapatkan hasil volume ataupun arus lalu lintas per jam daripada kita mendapatkan hasil dengan volume yang sifatnya harian. Nah, oleh karena itu biasanya pada waktu survei ini kita membagi menjadi dua, yaitu pada jam sibuk dan juga jam tidak sibuk. Nah, pada volume jam sibuk ini akan diperlukan untuk keperluan desain, kemudian untuk pengendalian, serta usulan manajemen lalu lintas yang tersedia. Nah, biasanya pada volume jam sibuk yang kita akan dapatkan hasilnya itu adalah volume per jam tertinggi. Nah, jadi volume per jam tertinggi akan memperkirakan volume per jam desainnya. Seperti itu. Kemudian untuk metode survei, ya tadi kita sudah jelaskan juga ada survei manual dan survei yang otomatis dari segi alat. Nah, untuk pelaksanaannya pada survei yang sifatnya itu adalah manual, itu biasanya dilakukan dengan surveyor. Ada beberapa surveyor yang sudah dirapatkan, kemudian dia sudah menempati titik tertentu yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Nah, biasanya surveyor ini titik-titiknya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga surveyor tidak lagi mencari-cari di mana titik yang menurut dia aman, nyaman, dan juga dengan tingkat visibilitas yang tinggi. Artinya dia bisa melihat seluruh pergerakan kendaraan yang berada pada ruas jalan ataupun persimpangan. Nah, kemudian si surveyor ini dia mencatat setiap kendaraan yang melewati titik yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada saat ini gitu ya, biasanya kendaraan ini pun terbagi biasanya tergantung dengan yang ada di lapangan. Misalkan antara motor dan mobil. Motor dan mobil ini akan mempunyai tingkat perhitungan atau pencatatan data yang berbeda-beda, karena nanti di saat analisis
motor dan mobil mempunyai koefisien SMP tertentu yang mana nantinya akan mempengaruhi dari hasil satuan mobil penumpang atau SMP-nya. Nah, kemudian biasanya pencatatan data pada survei manual itu terpisah untuk masing-masing arah. Mengapa seperti itu? Karena pergerakan lalu lintas itu juga menjadi salah satu faktor utama di dalam kita menentukan bagaimana hasil kinerja dari pelayanan ataupun kita mendesain dari suatu jalan untuk ditingkatkan nantinya. Pada waktu pengamatannya juga biasanya kita ada beberapa step gitu ya, ada beberapa menit. Biasanya kalau untuk jalan yang sangat sibuk itu diambil per 5 menit. Artinya dari menit pertama sampai menit kelima itu dihitung, kemudian dihentikan dulu, stop pada menit kelima, kemudian dilanjutkan untuk menit ke-6 dan seterusnya. Artinya ini akan tetap berjalan, tapi saat setiap 5 menit itu ditandai. Nah, itu kalau untuk jalan yang sangat sibuk. Karena memang pada survei ini kita harapkan adalah setiap kendaraan selalu didata. Nah, untuk jalan yang sifatnya luar kota, apalagi jalannya yang sifatnya lengang, itu terkadang 5 menit ini sangat sempit. Karena apa? Karena mungkin tidak akan ada data ke 5 menit yang keberapa, yang mana datanya itu adalah 0. Nah, itu kalau 5 menit. Karena nggak setiap detik kendaraan itu berjalan, apalagi kalau jalannya jalan desa ataupun jalan lingkungan yang mana memang kendaraan yang lewat itu sangat terbatas. Nah, pada survei manual ini memiliki berbagai keuntungan. Seperti yang pertama, mengorganisasikan survei itu untuk sifatnya manual itu akan sangat mudah, sederhana. Kita tinggal membuat titik-titiknya, kemudian nanti surveyor akan menuju ke sana, ke titik tersebut, kemudian setelah itu kita sediakan semua pensil, traffic counter dan sebagainya, dan mungkin ada beberapa seperti misalnya makanan ataupun minuman supaya surveyor juga merasa nyaman. Nah, jadi sangat sederhana sekali, nggak perlu teknologi ataupun tak perlu ilmu yang lain ya, sehingga ini biasanya juga terkait dengan karena sederhana, biasanya biayanya juga tidak mahal. Kita tidak memerlukan keahlian yang khusus, karena semua orang yang penting bisa menulis, bisa melihat gitu ya, bisa mengetahui di mana titik-titik pengambilan datanya. Dan biasanya pada survei manual ini segala sesuatu yang ada di jalan itu dapat dicatat, walaupun hal-hal itu mungkin tidak masuk ke dalam form survei kita. Contoh misalnya, ada beberapa yang mungkin ya di jalan itu jenis kendaraannya itu mungkin dimodif sedemikian rupa sehingga ketika dia dideteksi dengan alat itu mungkin tidak akurat. Contoh misalnya motor roda 3 atau motor yang punya gerobak di belakang. Nah, itu kalau di dalam detektor mungkin ada yang terdeteksi itu adalah motor, tapi ada juga yang tidak, artinya itu dianggap sebagai mobil. Padahal di lapangan itu keterkaitan dengan jenis kendaraan akan sangat mempengaruhi dari segi nanti perhitungan ataupun koefisien SMP yang akan ditentukan. Itu berbagai keuntungannya. Nah, selain daripada ada keuntungan, selalu ada kerugian. Kerugian ini akan bergantung kepada pengamat gitu ya. Jadi biasanya
untuk akurasinya itu errornya itu terkadang sangat tinggi pada survei manual. Karena apa? Karena pengamat biasanya tidak ataupun biasanya kurang untuk melakukan pengamatan, terutama mungkin ketika dia sudah mengalami kelelahan. Nah, itu untuk visibilitasnya sudah mulai terganggu dan kadang datanya pun sudah mulai kacau. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk survei manual, kalau untuk waktu yang panjang, ini sangat mahal. Kenapa? Karena memang pada survei manual kita harus menyediakan orang yang secara otomatis mereka punya keterbatasan kemampuan. Seperti itu, sehingga biasanya untuk pembiayaannya akan jauh lebih mahal apabila kita memiliki waktu pencacahan yang panjang atau waktu penelitian yang cukup panjang. Serta ini pada survei manual itu akan sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Baik hujan, panas, itu akan mempengaruhi. Nah, secara otomatis ada manual, ada otomatisnya. Nah, pada survei otomatis artinya kita menggunakan alat bantu mekanis atau elektronik. Seperti itu, biasanya untuk survei yang sifatnya otomatis, kita menanamkan atau kita melakukan pemasangan tertentu, kemudian biasanya data itu akan disesuaikan dengan format dari alat bantu tersebut. Alat bantu seperti tabung pneumatik, loop induksi, gelombang, inframerah maupun ultrasonik, dan kamera video. Untuk survei otomatis, keuntungannya adalah akurasinya cukup tinggi dan murah untuk periode yang panjang apabila pencatatannya itu lokasinya tetap dan sifatnya menerus. Ini akan sangat menguntungkan apabila kita memakai survei yang sifatnya otomatis. Akurat ya, karena memang tidak ada faktor human error di sini terutama. Sehingga apabila ada error itu adalah mutlak adalah berdasarkan alat itu sendiri. Apakah saat settingnya kita salah, ataupun tenaga yang mulai berkurang, ataupun juga terkait dengan kinerja sudah mulai turun mungkin akibat frekuensi penggunaan yang terlalu tinggi misalnya, atau adanya kerusakan. Nah, maka ini tadi masuk ke dalam kerugian ketika kita menggunakan survei yang sifatnya otomatis, yaitu yang pertama peralatannya mahal, memerlukan pemeriksaan, pemeliharaan yang teratur oleh tenaga yang sifatnya terampil. Kemudian diperlukan pencacah modern seperti komputer, terutama untuk proses penyimpanan dan juga analisis data. Artinya kita harus memiliki kemampuan untuk membaca data tersebut ya, supaya kita mengerti. Ibaratnya seperti misalnya pada survei volume misalnya saja. Nah, itu biasanya pada hasil dari alat bantu itu tidak berupa mobil, motor. Kita harus lakukan definisi terlebih dahulu. Apa itu mobil di dalam alat tersebut? Apa itu motor? Apa itu truk? Dan lain sebagainya. Tergantung dengan kebutuhan data kita. Nah, kemudian dia akan melakukan penghitungan dengan metode penangkapan citra gambar. Nah, setelah itu biasanya mereka akan si alat itu dia akan menghasilkan suatu data yang sifatnya random sekali, ya sesuai dengan bahasa mesinnya dia. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah melakukan konversi. Nah, konversi ini tidak mudah. Berbeda dengan survei manual. Kalau survei manual kita sudah langsung dapat data itu dengan sangat mudah, sehingga analisis tinggal dilakukan. Tidak perlu lagi melakukan definisi-definisi seperti tadi.
Jadi ini tergantung pada kebutuhan analisis dan mendapatkan data kita seperti apa. Terkait jangka waktu itu akan bergantung maksud dan kondisi lalu lintas kita. Kemudian apabila masalah kemacetan pada saat jam sibuk, maka pencacahan atau perhitungan volume dilakukan dengan interval paling tidak itu adalah 5 menit. Nah, waktu yang terbesar biasanya rentangnya adalah jam 6 pagi sampai jam 6 malam atau 12 jam. Namun catatan di sini adalah waktu ini adalah very fleksibel, sangat fleksibel sekali. Artinya jangan terpaku pada waktu ini. Karena bisa jadi suatu jalan itu ramai ketika sudah malam, misalnya jam 9. Kenapa? Karena mungkin di situ ada warung-warung kopi yang masih buka gitu ya, atau bahkan terkadang kalau wilayah di Indonesia gitu ya, kalau malam itu ada seperti warung-warung PKL yang hanya dia membuka warungnya itu malam hari dan dia mampu untuk menjadi satu pusat kawasan sehingga kendaraan akan banyak keluar masuk di area tersebut pada malam hari. Nah, seperti itu. Jadi, jangka waktu yang terbaik itu adalah jangka waktu yang menunjukkan bahwasanya kondisi arus lalu lintas itu berada pada kondisi maksimum, semaksimumnya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita mendapatkan data hasil yang biasanya itu terkadang ketika kita akan melakukan suatu rekayasa atau perubahan di jalan tersebut, maka biasanya itu tidak akan ataupun solusi tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Mengapa? Karena volume yang dihitung adalah volume rata-rata. Sehingga ketika di situ berada di volume tertinggi, maka strategi itu juga akan selesai. Artinya tidak akan bisa lagi digunakan atau malah justru menambah kerumitan masalah yang ada. Nah, ini langsung saja kepada survei arus lalu lintas yang berada di simpang, karena kalau kuliah reguler otomatis karena kalian akan melakukan ini. Tapi kalau kalian di SP untuk memperbaiki nilai, ini hanya sebagai suatu pengetahuan saja buat kalian. Terutama nanti kalau misalnya kalian akan melakukan survei ataupun melakukan penelitian ya terkait dengan persimpangan. Pencacahan diklasifikasikan berdasarkan jenis kendaraan, kaki simpang, dan arah arus. Pencacahan dikelompokkan per periode waktu tertentu. Artinya kalau kita berada di simpang, penghitungan data kendaraan harus didasarkan pada setiap jenis kendaraan, setiap kaki-kaki simpang. Artinya kaki simpang itu adalah simpang, di simpang itu ada biasanya ada ruas jalan biasanya. Kalau simpang 3 berarti ada 3 jalan. Nah, kaki simpang itu adalah tiap jalan yang ada di simpang tersebut serta arah arusnya. Arah arus biasanya tidak hanya arah yang lurus dan juga arah yang berlawanan, tapi juga ada arah yang sifatnya biasanya kita menggunakan arah itu ya arah mata angin, utara, selatan, timur maupun barat. Karena ini akan menjadi standar gitu ya bagi kita, terutama untuk menghitung atau menentukan, menentukan dari simpang mana yang akan kita tinjau. Pencacahan juga akan dikelompokkan per periode waktu. Nanti saya katakan kalau memang benar-benar macet, pakailah 5 menit, jangan 15 menit. Gitu. Nah, jumlah dan posisi surveyor akan dipengaruhi dengan pengendali simpang. Apakah kalau di lalu lintas itu apakah 2 fase, 3 fase, 4 fase, ataupun fase-fase yang lainnya. Kemudian jumlah kaki simpang, ya tadi jumlah pergerakan, detail klasifikasi, periode pencacahan, peralatan, dan lain-lain. Artinya kalau di survei pada simpang itu akan menjadi suatu hal yang jauh lebih
akurat, akurasinya akan jauh lebih tinggi di situ. Kalau ruas jalan itu yang paling sulit adalah sifatnya kalau jalan itu menerus, apalagi kalau simpang gitu ya, itu kendaraan terkadang dia harus berhenti dulu atau mengikuti lampu lalu lintas dan sebagainya, yang artinya dia si surveyor akan punya waktu yang cukup untuk mendata kendaraan tersebut. Nah, untuk survei pada kapasitas simpang bersinyal itu dipengaruhi oleh arus jenuh, waktu hijau efektif, dan panjang siklus. Ini nanti seterusnya akan kita bahas pada sesi pasca ujian MIT SP begitu. Nanti kita akan lebih banyak terkait dengan survei kapasitas lalu lintas. Nah, formulir survei arus lalu lintas itu sendiri masukannya ini kalau kita melihat itu ya, itu ada data umum, geometri simpang, arus lalu lintas, dan pengaturan sinyal serta rekapitulasi arus lalu lintas. Nah, formulir geometri simpang itu sifatnya ini sama, baik simpang tidak bersinyal maupun simpang bersinyal. Yang mana identitas yang harus dilengkapi adalah kota, lokasi survei, nama surveyor ini sebagai penanggung jawab, hari, tanggal, cuaca ini juga perlu karena perbedaan cuaca akan menimbulkan perbedaan pada hasil data yang didapatkan, serta waktu. Kemudian juga sketsa lokasi simpang, dengan penjelasan ya, dengan data seperti lebar, kemudian ada kanalisasi atau tidak, mediannya berapa, posisi rambu untuk berbelok berapa, adakah larangan parkir ataukah mungkin ada parkir di pinggir jalan, kemudian bagaimana posisi sinyal kalau di simpang bersinyal, dan juga garis henti apabila dia untuk simpang tidak bersinyal. Kemudian untuk setiap kaki-kaki simpang itu juga diketahui ya, tata guna lahannya, kemiringan memanjangnya, LTOR ya, LTOR adalah left turn on red ya, artinya belok kiri langsung, dan juga jarak kendaraan parkir ke garis henti. Nah, contoh formulirnya ini contohnya ya, adalah formulir dari survei pencatahan arus lalu lintas. Nah, ini periode 15 menit di sini ya, tapi form ini biasanya baru diisi setelah atau digunakan untuk rekapitulasinya. Tapi di lapangan biasanya, terutama untuk yang manual, itu datanya masih data coret-coretan biasanya. Kemudian kita masukkan ke form ini. Supaya apa? Supaya data aslinya itu dia bisa akurat. Nah, kemudian ini formulir pewaktuan sinyal, ini terutama pada simpang bersinyal, otomatis harus dihitung berapa fasenya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, berapa lampu merah, berapa lampu kuning, berapa lampu hijau. Nah, ini ya tadi ini format untuk form rekapitulasi arus. Dan untuk survei di simpang bersinyal juga ada istilah yang namanya arus jenuh. Arus jenuh adalah jumlah satuan mobil penumpang maksimum yang dapat melintasi garis henti per jam bila diberi waktu hijau secara terus-menerus. Artinya, arus jenuh itu merupakan berapa arus maksimum yang dicapai dengan lampu atau dengan waktu hijau tertentu. Misalnya waktu hijaunya 40 detik. Berapa kendaraan yang mampu melewati garis henti ataupun simpang tersebut dalam waktu 40 detik, itu namanya adalah arus jenuh. Biasanya arus jenuh itu terjadi apabila ada indikasi kendaraan itu mengantri pada simpang, itu harus melalui atau melewati lampu merahnya itu 2 kali. Jadi di lampu merah pertama dia sudah berhenti di situ, hijau, kemudian ternyata dia masih ada di situ ketika lampu merah berikutnya. Artinya sudah ada ya indikasi arus jenuh di simpang tersebut.
Nah, ini model dasar arus jenuh, silahkan dipelajari masing-masing ya. Ini di MKJ juga ada. Sehingga ini tadi ya, kalau kita berbicara arus jenuh, artinya kita berbicara terkait dengan berapa waktu hijau efektif. Jadi kalau waktu hijau 0 itu biasanya masih belum efektif. Kendaraan masih akan punya waktu respon gitu ya untuk bergerak. Nah, kemudian masuklah ke waktu hijau efektif ketika kendaraan itu mulai berjalan ya, hingga nanti pada akhirnya pada saat pertengahan di lampu kuning, kendaraan mulai merespon untuk berhenti sebelum kemudian berada di lampu merah. Nah, ini contohnya untuk tabulasi hasil satu siklus dengan metode time slice atau siklus. Punya 5 menit gitu ya. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang simpang tidak bersinar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa di WAG, Japri ataupun di Classroom. Tapi sebisa mungkin ya jadikan Classroom menjadi salah satu kumpulan dari seluruh pertanyaan kalian supaya nanti yang lainnya juga punya ilmu, juga bisa meningkatkan ilmu dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.